seperti Bang Asrul mengatakan bahwa merevisi syariah, merevisi kanun bukan merevisi syariahnya, tapi kanunnya. Semua orang kita mendambakan bahwa umat Islam bebas dari riba. Begitu Bang Asrul ya? Betul. Sepakat. Inklusi keuangan. Inklusi keuangan. Adil, sejahtera dalam naungan syariat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang isu yang sangat menarik, ya di mana isu LKS, Lembaga Keuangan Syariah, yang dihebohkan beberapa hari ini. Ya, kita akan membahas dari segi pemakai, ya, Bang Asrul Siddiq, pemakai daripada bank konvensional, bank digital, bank syariah. Jadi apa hambatannya, apakah kanun LKS ini harus direvisi, memang sudah harus mengikuti zaman. Kita akan berkomunikasi atau berwawancara dengan Bang Asrul Siddiq. Berapa Bang Asrul Siddiq? Alhamdulillah habaget. Jadi sehat memandu. Supaya tak pegang saja lewat dengan Bang, yaitu pegawai yang orang Aceh, Bang. Betul ya. Berktp Aceh loh, Bang. KTP Aceh. Jadi Islam kan jelas dari peci, insyaallah. Jadi baik bahan itu pegang wakakang Aceh kan. Jadi dia yang sama Aceh lebih. Betul. Bang Asrul, bagaimana Abang melihat penerapan kanun LKS ini, Bang? Baik ya. Sebelum ya saya sedikit memperkenalkan diri ya. Sebenarnya saya ini bukan ahli fikih, ya, bukan ahli ekonomi Islam. Saya murni sebagai user, pengguna, dan saya bisa bilang diri saya ya, digital entusias. Saya entusias digital. Saya sangat tertarik dengan yang berbau digital. Kalau terkait penerapan kanun LKS di Aceh, semua ini kan berawal saya pertama sekali. Saya waktu transisi ya bank konvensional kemudian ke bank syariah, itu saya tidak di Aceh karena COVID dan segala macam, ada pendidikan. Saya baru pulang ke Aceh mungkin setahun lebih sesudah transisi ini. Ya, saya pulang ke Aceh ya, sebagai warga berKTP Aceh dan Muslim. Ya, saya bertanya-tanya ya, apakah saya misalnya, ya, saya jujur saya masih, ya, tapi disampaikan tadi, saya masih pengguna bank konvensional, saya pengguna bank syariah, ya, dan bank digital. Bank digital ini sekarang ada syariah dan konvensional. Ya, sebelum saya lebih jauh, ya, karena kan saya sebenarnya ini kan karena saya ada menulis satu tulisan, kemudian saya cukup ada menyuarakan pertanyaan saya di sosial media. Lalu kan jangan soal saya ketika diundang di podcast ini senang sekali karena kan saya juga kan nih anti syariah ya. Bukan saya anti syariah, perlu diperjelas ya. Saya ini terkait tadi kenapa saya punya bank konvensional ya, karena akun saham saya menuntut harus dia bank konvensional sebagai bank RDN yang kemudian bank pencairan. Dan kalau di saham sendiri saya sudah 10 tahun berinvestasi di saham. Ya, saham mungkin ada berapa 700 sekian emiten ya, dan ada mungkin 400 yang syariah. Dan selama saya berinvestasi di saham 10 tahun ini, saya hanya membeli saham yang syariah, yang terindeks syariah. Pernah satu ketika saham PT Astra misalnya, berubah dari ya maksudnya ya syariah kemudian jadi non syariah saya jual dan segala macam. Jadi saya murni, saya bukan anti syariah. Bahkan di Australia ini banyak yang tidak tahu sebenarnya. Tapi saya bukan berbicara dalam kapasitas saya sebagai lembaga yang saya wakili di Australia. Saya sebenarnya bagian dari masyarakat yang mensiarkan ekonomi syariah di Australia. Ya, jadi saya bukan anti syariah. Nah, terkait kanun LKS. Pertanyaan pertama ketika saya sampai di sini, apakah saya kena sanksi atau tidak? Apakah saya sebagai pengguna bank konvensional akan mendapat pelanggaran sebagainya dan lain-lain? Karena saya
keperluannya banyak sekali terkait itu ya. Maksudnya masih terikat dengan bank konvensional. Ketika misalnya nanti sudah terfasilitasi bank syariah, keperluan saya akan berpindah juga misalnya. Tapi kan sekarang layanan apa yang saya butuhkan belum bisa menjawab hal tersebut, karena kan kembali lagi sebenarnya kan kalau anti riba semua anti riba gitu kan. Bagi kita harusnya sebagai muslim, tapi kan kembali lagi misalnya dalam kondisi tertentu sekarang ulama masih ada yang berbeda terkait riba, dan saya dalam kondisi seperti saya ketika saya tidak ada pilihan untuk tidak ini, saya mungkin dalam kapasitas ikut ulama yang kapasitas ya gimana ya, saya masih di dalam punya akun bank konvensional tersebut ya. Lepas ke depan bagaimana. Nah, ketika saya punya bank ini, saya bertanya, apakah saya melanggar kanun lembaga keuangan syariah? Saya kemudian membaca dokumen kanun LKS, termasuk membrowsing berita-berita. Ya, termasuk menanyakan ke beberapa teman, lalu mendapatkan jawaban bahwa sebenarnya di pasal 6A, disebutkan setiap orang, ya maksudnya dalam soal ini ada yang berKTP Aceh, warga Muslim, itu wajib tunduk pada kanun ini. Nah, di pasal 65 disebutkan bahwa semua lembaga keuangan yang non syariah harus harus tunduk pada kanun ini. Saya menemukan multitafsir ya di beberapa titik. Sebelum kita bicara ke digital ya, multitafsir saya temukan misalnya dibilang setiap orang warga negara Aceh yang Muslim tersebut itu hanya dilarang kalau dia misalnya nih saya punya bank konvensional. Saya punya kartu debit bank konvensional dan saya menggunakannya sering untuk beli bensin misalnya. Apakah saya melanggar kanun LKS? Menurut umum kan tidak. Tapi menurut saya baca dokumen hukum itu ada berpotensi. Karena masih ada pasal karet, tapi tidak tahu nanti kan mungkin sesudah ini ada yang bisa menjawab hal tersebut. Ya, termasuk karena dibilang kalau menurut informan yang saya dapatkan itu tidak dilarang. Yang dilarang itu ketika saya bertransaksi dengan pemerintah Aceh atau LKS dengan bank konvensional saya. Itu maksudnya gimana gitu kan? Saya kan kalau bertransaksi dengan saya transfer ke BSI sering kok dari bank saya gitu kan, mau dari ATM saya narik ATM dari kartu debit konvensional saya bisa dari BCA, saya enggak, itu kan agak abu-abu juga ya. Oke lah, kemudian ketika misalnya saya itu tidak melanggar, saya tidak melanggar misalnya, walaupun situ masih abu-abu yang saya temukan di bahasa kanun itu. Makanya saya melihat potensi pasal karet ini kan penting untuk dievaluasi, dikritisi. Kalau saya tidak melanggar, lalu apa yang dibatasi? Lalu keluar jawabannya, ya bank konvensional itu sebenarnya tidak dilarang, kalau dia mau di sini boleh-boleh saja. Oh, saya baca lagi, kok ada statement ini kan? Saya baca lagi. Yang informasi yang saya dapatkan mengatakan bahwa ya, bank konvensional kan yang dilarang bagi mereka itu adalah bertransaksi dengan pemerintah Aceh. Ya. Tapi kalau saya punya bank konvensional nggak masalah, dan bank konvensional kalau mau ada di sini nggak masalah. Tapi bank konvensional memilih pergi sendiri karena pasarnya yang berkurang. Kan itu yang dibilang banyak oleh banyak orang yang ini ya. Nah, itu saya baca kanunnya. Karena pasal 65 jelas harus tunduk pada kanun. Ya, poin bank konvensional bisa di sini itu adalah poin di kata dapat di pasal 6B. Itu kalau bisa dicek ya. Atau 6C. Dan itu poin menurut saya juga masih abu-abu ya. Dan ya ke depan ya, kalau berbicara digital ya lebih kompleks lagi ya. Mungkin segitu dulu lagi. Gimana kita diskusi lanjutannya, mengenai digital dan sebagainya. Penting saya masih melihat bahwa ada potensi multitafsir. Konon lagi bicara bagian digital ya. Konten digital. Bank digital itu OJK sudah membuat cetak biru, jadi dia tidak ada urusan lagi dengan teritori. Ya, kalau tidak ada lagi urusan dengan teritori, ya tujuan LKS ini membatasi apa sebenarnya? Membatasi saya buat rekening syariah, ternyata kalau memang membatasi rekening profesional itu tidak bisa dibatasi. Ya. Kalau itu dibolehkan, yang ngapain dibatasi
ya saya bingung juga nih maksudnya pasarnya. Termasuk kemudian fintech ya, fintech misalnya. Ada bagian fintech ya, tapi fintech dan teknologi finansial ya di pasal berapa itu berbeda dengan bank digital. Di teknologi finansial disebutkan bahwa segala macam teknologi finansial harus yang syariah. Bagaimana mengontrol orang menggunakan fintech yang syariah di era digital gitu. Kan ada P2P lending, crowdsourcing dan segala macam itu kan bagaimana mengontrolnya. Saya tahu ada P2P lending yang syariah seperti Alami dan sebagainya, tapi bagaimana mengontrolnya di era digital? Barangkali pertanyaan saya, apakah masih relevan pembatasan berbasis teritori di era digital? Apakah pembatasan, makanya saya selalu menggunakan pembatasan, bukan pelarangan. Karena saya masih, pembatasan kan bukan belum tentu melarang, ya. Makanya saya selalu pakai pembatasan. Ya, tapi pembatasan bisa jadi sampai pelarangan. Karena saya sendiri belum dapat jawaban, sebagai dibatasi sejauh apa sih sebenarnya. Saya sebagai warga atau bank konvensional sebagai lembaga, atau lembaga keuangan lain sebagai lembaga. Saya itu juga masih belum melihat masih ada potensi pasal karet multitafsir. Mungkin itu dulu. Ya, Bang, memang banyak pasal karet yang di dalam LKS ya. Salah satunya adalah multitafsir ya. Kalau saya menyebutnya multitafsir ya, seperti Abang sebutkan tadi. Kalau Abang melihat, memang dia ini kan disahkan di 2018, ya. Berlakunya 2020. Kalau nggak salah, berlakunya di 2020. Habis itu COVID. Di dalam COVID itu berlaku secara bertahap sehingga 2022 pure bank syariah di Aceh. Terus mengatakan bahwa kan bank syariah ini mensyariahkan warga Aceh, ya, menjauhkan warga Aceh dari riba. Kalau Abang melihat LKS ini mensyariahkan lembaga atau mensyariahkan orang Aceh, sih Bang? Ya. Jadi mensyariahkan warga Aceh ya. Kalau saya mencoba melihat lebih ke atas lagi ya. Ini kan tujuannya sebenarnya, kalau saya baca dari kanun itu, mewujudkan ekonomi Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan syariat Islam. Apakah ini bisa dicapai dengan model seperti pembatasan teritori ini di era digital? Termasuk tadi mau mensyariahkan warga, apakah bisa? Mensyariahkan lembaga, apakah bisa? Mensyariahkan lembaga mungkin ya hanya lembaga yang ada kata syariah yang bisa beroperasi. Kalau mensyariahkan warga itu sebenarnya seperti apa? Pertanyaan tadi mensyariahkan warga ya, karena itu kan sama seperti kayak kalau kita buat tadi misalnya aturan misalnya aturan mengontrol orang pasti salat selalu, susah juga ya kan? Gimana dikontrol? Misalnya saya seperti itulah. Saya melihat bahwa sebenarnya goalnya ini kan mewujudkan ekonomi Aceh yang adil sejahtera dalam naungan syariat Islam. Tapi kalau misalnya di era digital ini dengan pembatasan teritori, menurut saya bagian naungan syariat Islamnya yang dibilang jika ingin membatasi riba quote and quote, jika ingin membatasi konvensional dengan pembatasan teritori, ya, tujuannya pembatasan teritori adalah untuk menghindari lembaga keuangan bank konvensional atau warga Aceh, itu tidak, ya itu sulit, saya tidak bisa di era digital. Atau mungkin ada ide gimana misalnya kita mengontrol itu di era digital, memastikan bahwa misalnya jangan nanti saya terlalu kelihatan jelek sekali ya, seorang ya, dia pasti tidak akan melakukan pinjaman di bank konvensional atau buat akun bank konvensional atau apa segala macam dan sebagainya. Kan kalau menurut saya justru yang paling penting itu adalah penguatan institusi perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah, kemudian ya
sosialisasi pentingnya syariah, bukan malah pembatasan. Karena ini menurut saya lihat apakah masih relevan. Itu sebenarnya. Ya, Bang Asrul, seperti Abang melihat bahwa di kanun itu juga seperti Abang sebutkan tadi bahwa ada hukuman yang tidak menjalankan kanun LKS bagi lembaga-lembaga, terus ada juga pengguna sampai direksi, pemecatan direksi dan lain-lain. Apakah ini cuma gimmick aja, Bang? Karena toh kita kan bisa memakai juga. Kalau menurut saya, yang di pasal bagian sanksi administratif itu disebutkan memang lembaga dan mitra LKS. Dan mitra LKS dalam pasal 1 itu dijelaskan termasuk individu, termasuk dan lain-lain, lembaga lain yang bekerja sama. Kan sanksi segala macam. Dan dibilang, dan di situ jelaskan bahwa nanti ini akan dengan peraturan perundang-undangan. Dan saya baca di media online bahwa ya, orang yang berwenang bahwa nanti salah satu turunan dari kanun LKS-nya adalah sanksi administratif. Tapi buktinya sampai sekarang yang tidak dibuat karena gimana mau dibuat maksudnya ya, karena menurut saya ada beberapa konten di kan gini ya, kalau dalam produk hukum itu kan harus terkait. Saya nggak bisa produk hukum yang levelnya dalam artian tingkatan hukum di bawahnya bertentangan dengan di atasnya. Kalau mau dibuat sanksi, kalau di atasnya ada poin yang masih multitafsir, ya tidak bisa. Sama kayak misalnya hanya yang bilang ketika saya bilang, kok tidak ada digital, konten digital, sementara semua digital semua. Oh, itu semua nanti akan dibuat sebagai turunannya. Bagaimana membuat aturan turunan terkait digital di saat teritori dibatasi? Bagaimana membatasi teritori digital? Gimana membatasi teritori digital? Jadi apakah misalnya, kan ini ada dua opsi nih, teritori digital. Ada yang bilang kan bisa aja diblok aplikasi-aplikasi yang tidak ada tulisan syariah. Implikasinya apa itu? Saya misalnya punya mobile banking bank Australia saya yang tidak mungkin saya tidak ikut bank itu. Yang jelas itu tidak ada, bukan syariah. Tapi kalau saya membuat mobile banking itu saya harus ke Medan. Lucu. Kalau ada turis mau kemari, misalnya, harus diblok misalnya aplikasi mobile banking dia tidak syariah. Kan aneh. Jadi bagaimana mengontrol teritori digital misalnya, kalau dibatasi? Seperti tadi misalnya, berarti ada konsep lain seperti misalnya kayak shop yang ada pay letter segala macam, kartu kredit kalau ditunjukkan KTP, kalau KTP-nya ada tulisan Aceh berarti ditolak. Ya kan itu solusi lain, tapi bagaimana misalnya sedang di luar kota KTP kita KTP Aceh, butuh ini butuh itu dan sebagainya. Itu bicara bisa enggaknya dulu, tapi kan bicara implikasinya ke depan gitu kan. Maksudnya ya kalau ya saya nggak tahu lah nih, saya masih bingung ya karena ya sebetulnya karena pada intinya menurut saya kanun LKS ini menurut ya yang tahu banyak mungkin terdampak. Saya pertama ya, saya pribadi seperti ini ya. Saya tidak tahu karena saya bukan pebisnis yang ekspor impor yang banyak mengeluh, bukan. Ya saya juga belum pernah, ya, jujur saya belum pernah mengambil kredit di bank syariah. Ya saya tidak tahu itu. Ya. Tapi saya tahu betul gini. Karena kan kanun LKS itu tidak hanya bicara bank, tapi lembaga keuangan lain termasuk pada dasar modal, asuransi dan sebagainya. Saya tahu betul. Pasar modal, sekuritas yang beroperasi di Aceh ini kan hanya yang ada unit syariahnya. Tapi saya tahu betul ketika misalnya kita mengurus di situ, ya kita kalau mau buat konvensional juga bisa gitu. Jadi dia bisa eksis karena ada unit syariahnya, tapi dia kan eksis sebagai unit syariah, tapi kita buat konvensional juga bisa. Jadi memang ini sulit sekali diatur. Saya masih bingung ini diatur. Jadi pertanyaan saya, bisa tidaknya, perlu tidaknya, atau justru hal lain yang sebenarnya lebih perlu diatur. Misalnya, tadi institusi perbankan syariahnya, kesadaran masyarakatnya, akses. Misalnya kan kanun LKS juga membahas misalnya koperasi, lembaga pembiayaan syariah. Kalau di pedesaan tuh mereka susah sekali akses ke modal. Ya, itu sebenarnya yang menurut saya lebih urgent.
Karena kan kalau bicara agregat dampak dari ini dan segala macamnya mungkin belum bisa diukur karena masih baru. Ya. Jadi pada intinya kalau menurut saya yang perlu diatur diatur, yang nggak bisa diatur jangan dipaksa diatur, yang nggak perlu ya seperti itulah kan yang karena tujuan ya seperti itu ya. Saya bingung juga ngomongnya. Iya, mungkin terakhir Bang Asrul, apa yang bisa dilakukan penerapan kanun LKS ini maksimal Bang Asrul? Ya, berhubung kan saya juga pernah bekerja di 2 bank ya, bank konvensional juga bank ini ya, dan saya tahu juga seluk-beluk daripada perbankan karena saya juga di bidang mikro dulu ya. Kalau Bang Asrul melihat apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan juga pemangku kepentingan yang ada di Aceh biar semua orang ya, terwakili oleh kanun LKS ini, Bang Asrul? Ya, ini pertanyaan apa yang harus dilakukan? Mungkin yang perlu digarisbawahi semua bahwa kita berusaha semua kita itu Muslim. Secara Muslim kita anti riba. Itu semua itu sama status suara. Itu kan betul kayak riba ini terakhir ada lagi definisi yang apa yang diambil. Nah, tapi kanun LKS ini apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Pertama, memperjelas aturan-aturan ini, gitu. Multi tafsir ini. Terus kalau mau dibuat tadi misalnya sanksi, ya sanksi harus diperjelas ya, apa yang bisa dapat sanksi. Dan harus relevan ya, jangan sampai kita tertinggal. Karena begini ya, saya tangkap dalam prinsip saya bahwa ya kita seperti mundur dari mencoba start lagi dari ya, mundur dulu untuk maju misalnya, tapi tanpa kompetisi inovasi itu sulit. Apa yang diusulkan pemerintah kan mengklarifikasi itu pasal-pasal karet. Kemudian menurut saya jangan takut dengan kata revisi, seolah-olah revisi misalnya membawa bank konvensional. Bukan seperti itu. Kan banyak memperjelas maksudnya. Terus dihidupkan dengan konteks kan dunia berubah begitu cepat, apalagi dunia lembaga keuangan berubah begitu cepat. Revisi duduk bahas lagi ketika kemudian diambil kesimpulan bank konvensionalnya tidak boleh, ya tidak boleh. Dengan seperti apa strateginya? Dengan konteks misalnya ada perkembangan ya, ada isu digital yang baru, ada masih masalah misalnya bagi saya masih multitafsir, mungkin bagi sebagian orang itu sudah clear, saya tidak tahu ya. Masalah misalnya ya hal seperti itu. Jadi jangan parno ya, jangan dengan kata revisi karena itu kan produk manusia. Ya, bukan kanun syariah, bukan syariah ya. Syariah itu kan jelas keimanan, itu tidak bisa dikritik. Ini kan kanun syariah buatan manusia yang tidak bebas dari kritik, jadi kita masih boleh kritik ya, karena tujuannya tujuannya itu adalah untuk ekonomi Aceh yang adil, sejahtera dalam naungan syariat Islam. Itu satu suara, sepakat semua. Dan lembaga keuangan ini kan tidak hanya pembatasan juga, tapi bagaimana? Saya penting sekali itu. Inklusi keuangan, literasi keuangan, inklusi ke masyarakat itu. Saya sekarang beraktivitas penelitian di desa. Saya terasa sekali itu. Mereka tuh kesulitan modal. Saya mau kirim uang, mereka rekening bank susah, bawa cash. Terus sekali harus ya pakai BSI link, baru tahu saya sudah mulai ada. Mereka tak rekening bank. Misalnya kan inklusi finansial itu seharusnya modal. Jadi kan bagian koperasi, bagian pembiayaan syariah itu harus diperkuat dan segala macamnya. Karena menurut saya itu ruang-ruang yang perlu diisi. Jangan malah itu yang kemudian
jadi terhambat karena saya nggak tahu ya kapasitas ya misalnya unit-unit link-linknya beberapa unit syariah. Mungkin seperti itu sebenarnya. Jadi harapan saya lembaga keuangan syariah ya itu fokus ya pada itu adil, sejahtera, syariah Islam. Iya. Oke, Bang Asrul, ya saya menangkap bahwa perkuat LKS ya, bukan berarti revisi LKS itu mendiskreditkan syariah ya. Kita seperti Bang Asrul katakan tadi itu adalah kanun syariah Islam, bukan syariah Islamnya yang kita revisi, tapi kanunnya yang kita revisi bahwa harus mengikuti zaman ya, dikarenakan banyak digitalisasi daripada perbankan di Aceh ya, terutama terus semua orang bisa akses konvensional dan berpulang lagi seperti pertanyaan saya tadi Bang Azrul, ini mencariahkan manusia atau mencariahkan lembaga itu memang harus dijawab ya, harus dijawab oleh pakar yang Bang Azrul katakan tadi adalah apakah pakar fikih atau pakar ekonomi Islam ya, bahwa Aceh ini ya harus terbuka ya. Pengalaman saya bekerja di 2 bank juga mengatakan bahwa ya penerapan syariah Islam atau syariah di lembaga syariah itu tidak 100% ya. Jadi syariah berlabel syariah badan nuansa konven juga bisa terjadi di lembaga syariah kan begitu Bang Asrul ya. Dan juga tentang pembiayaan yang bagaimana yang di-cover oleh bank syariah, bagaimana yang di-cover oleh si lembaga konvensional. Terus Aceh butuhnya lembaga seperti apa, pembiayaan seperti apa. Itulah yang membuat tugas pemerintah seharusnya mengkredit atau mengkerucutkan Aceh butuh apa dan lembaga seperti apa yang akan ada di Aceh. Ya seperti kita ketahui memang lembaga syariah itu tidak semua segmen dilayani pembiayaan. Ya. Segmen pariwisata ada yang dilayani, ada yang tidak. Di segmen perhotelan ada yang dilayani, ada yang tidak. Ya. Karena kenapa? Bertentangan dengan syariah. Ya. Rokok tidak bisa, menjual rokok itu tidak bisa di-cover dengan pembiayaan syariah. Sedangkan kita masyarakat kecil dan di bawah adalah setiap kios pasti menjual rokok. Di lembaga syariah tidak bisa. Ya, begitulah yang harus ini. Seperti Bang Asrul mengatakan bahwa merevisi syariah, merevisi kanun bukan merevisi syariahnya, tapi kanunnya. Semua orang kita mendambakan bahwa umat Islam bebas dari riba. Begitu Bang Asrul ya? Betul. Sepakat. Inklusi keuangan. Inklusi keuangan. Adil, sejahtera dalam naungan syariat Islam. Terima kasih Bang Asrul sudah berbincang dengan SAS Inisiatif. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.